Nyetir berapa jam ke pinggang mungkin kena kurang air putih kali ya, sama faktor apa itu? faktor U? Bukan sih, sensor. Suatu hari Ini kita lagi di SMA aku ya. Iya, di mana sih nih? Ini Pasuruan Purwodadi, sekolah asrama. Asrama Sama. SLA Advent. Ya, nah ini depan nih lapangan basket. Dulu belum secakep ini. Dulu belum dipagerin, jadi masih ditontonnya itu sambil duduk di pinggir jalan. Itu yang sana lab. Dulu Tapi ya, semua dulu. masih rata-rata masih sama kondisinya gedung-gedungnya. Sama sih, cuma mungkin alih fungsi aja sama ada yang diperbaiki. Seru ya, di sini dingin ya. Dingin sejuk kan. Katanya dekat Gunung Arjuna ya. Gunung Arjuna, Gunung Semeru, Bromo. Oh, Tapi kalau dikelilingin ya. tapi kalau di sini paling dekatnya Arjuna. Luas banget ya. Nih, ini dulu lapangan bola. Sekarang juga masih kali ya. Oh, iya. Tapi kok udah rimbun banget. Kurang dipakai, iya katanya tadi serpian doang. Anak-anak sekarang lebih ke futsal. Oh gila, sayang banget zaman now. Kan dulu tuh rame banget, kita tuh ada berapa ratus murid lah di sini. Kalau sekarang cuma dikit. Kalau dulu tuh sampai Sejak pandemi itu kok. nggak tahu ya, Belum mungkin karena pandemi. Nah jadi terus zaman dulu kan belum ada handphone, muridnya banyak. Jadi ini laku semua nih, lapangan bola laku pasti penuh. Lapangan basket pasti penuh, Berarti lapangan badminton pasti penuh. masih outdoor activity semua. Iya, ya. bener, gerbang depan. Sekolahku ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Juga memiliki rumah kasih YAPI, yaitu Yayasan Advent Peduli Indonesia, yang memiliki kebun umbi, sayur, dan bumbu masakan. Mana kelincinya? dalam situ. Kok ngumpet dia? Iya, Malu dia. iya, kayaknya. Tuh. Yang lain dulu lihat angsa. Selain kebun, mereka juga memiliki peternakan kambing, ayam, bebek, dan juga ikan. Semua ini dibantu garap oleh anak-anak yatim piatu yang bersekolah di Selapur dan diasuh oleh Rumah Kasih YAPI. Bisa lihat apa di situ, Aileen? Au, panas, panas. Lihat sawah ya? Iya. Itu apa? Serem. Ayam, Pak. Oh, this is like a castle. We can pretend this is a castle. Seru ya, bisa bersekolah dan menikmati pemandangan indah ini setiap hari. Studio 54 di Selapur. Oh ya, mereka juga memiliki studio musik untuk memfasilitasi murid-murid yang menyenangi dan berbakat di bidang musik. Mumpung ada lapangan sama reket. Ada main bulu tangkis, mumpung bisa. Ya Eva mau main juga? Enggak. Jauh amat mainnya sampai di situ. Oh, Setelah tur keliling sekolah dan sempat berolahraga sebentar dengan anak, lalu melakukan perenggangan yang dibutuhkan, kami pun siap untuk pergi ke Singosari, tepatnya ke pemandian Ratu Kendedes. 2 menit nyampe Ketirtaan Watu Gede, stasiun Singosari, stasiun kereta. Ya? How it goes? Masuk desa Watu Gede. Sejarahnya di sini dulu itu disebut Taman Bobuji. Artinya itu adalah tempat bersuci. Dimana kalau dilihat dari bentuk bangunan ini, itu bangunan beji, yang artinya tempat suci. Jadi Bobuji itu tempat bersuci. Pada masa kejayaan kerajaan Tumapel, di sini khusus untuk putri-putri raja. Raja Tumapel nanti bersuci. Dalam arti bersuci itu ada adat atau tradisi dari leluhur Jawa dulu, di mana seorang putri dulu itu wajib disucikan. Disucikan itu dalam arti
dulu itu seorang putri itu dipersiapkan, diberi tata cara, doa-doa, mantra, ya, sehingga supaya bisa dia mendapatkan berkah, bisa menyambung rasa pada para leluhur, dan dia bisa mendapat berkah ilmu dari leluhur ini, untuk tujuannya untuk membuka berkahnya alam. Nah, dengan demikian otomatis caranya itu mereka harus dikenalkan atau diberi tata cara untuk menunggal dengan alam. Nah, begitulah sehingga pada waktu Putri Gendedes itu disucikan di sini, ya, dia sehingga bisa menjumpai atau pada waktu disucikan itu air ini di sini, tempat ini, air ini bercahaya. Nah, pada waktu itu cahayanya itu besar sehingga pada waktu itu dari jauh kelihatan. Nah, di situ Kenarok sempat melihat, tanpa sengaja dia melihat cahaya. Nah, dia melihat cahaya, begitu mendekat ada seorang putri. Di Tumapel, kerajaan Tumapel sendiri dipimpin oleh seorang raja bernama Sri Maharaja Jayamarta. Pada waktu itu, putrinya itu disucikan di sini. Jadi dulu itu kerajaan ini namanya Tumapel, bukan Singosari. Kerajaan ini dibangun tempatnya, ya, strateginya dibangun di bawah gunung. Jadi kerajaan Tumapel itu dipagari gunung. Jadi dikelilingi gunung yang menempel, ditapeli. Jadi disebut Tumapel. Mulai Arjuna, Panderman, Kawi, Keluh, ya, Semua ya. iya itu melingkar sampai Semeru, Bromo, itu melingkar. Nah, di situ sehingga ada rasa kekhawatiran leluhur dari Tumapel ini. Khawatir apa nanti kalau seandainya gunung ini meletus, jelas rakyatnya akan hancur. Maka di situ dia bikin perjanjian antara alam dan leluhur kita untuk saling menjaga. Nah, perjanjian ini disebut Nuswantara. Jadi ada perjanjian hidup antara alam dan leluhur kita, orang Jawa, itu yang memiliki kekuatan besar. Leluhur kita, orang-orang Jawa dulu dengan alam itu saling menjaga. Nah, wujudnya itu adalah budaya, tradisi, adat. Di situ sehingga orang-orang Jawa itu untuk bersyukur kepada bumi atau alam, itu mereka melakukan selamatan. Sembahyang itu rasa syukur, di mana setiap pagi itu mereka itu berdoa, bersyukur kepada bumi, sehingga rumah-rumah mereka itu dibersihkan. Terus di pojok-pojok itu diberi bunga persembahan, dupa atau wangian, itu dipersembahkan. Jadi ada yang dipersembahkan kepada yang hidup. Hidupnya apa? Alam. Jadi isinya alam itu adalah hidup. Ada 3 hidup ini yang harus dipelajari oleh mereka, antara hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi di dalam jagat gelar, jagat alit itu ada dari kita, itu ada rogo sukmo. Ini harus disatukan. Jadi disitulah sehingga dia bisa manunggal. Jadi apa yang akan terjadi di dunia itu mereka tahu. Jadi seolah-olah dia bisa bicara dengan alam. Jadi yang dipelajari itu hidupnya alam. Nah, disitulah sehingga pada waktu Putri Gendedes, ya, disucikan, siraman adat di sini, sehingga pada waktu itu dia bisa membuka berkah alam. Alam ini bercahaya tadi. Nah, disitulah sehingga Kenarok melihat tanpa sengaja, kemudian dia lari. Itu saya katakan. Nah, disitulah sehingga dituliskan oleh seorang empu yang bernama Empu Setyawidi. Puniki matirte tanpa toto, kumpong gumuruh rasaning wate, yang ikang anggubono ring tanah Jawa. Jadi itu pakai bahasa Jawa kuno, di mana artinya puniki matirte tanpa toro. Di sini puniki matirte air suci, tanpa toro yang memiliki kekuatan tanpa bandingan, tanpa ada bandingannya. Nah,
hum wong gumuruh rasani watak hum itu adalah doa. Nah, siapa saja yang mau berdoa, ya, gemuruh itu menyatu dan bisa menyatu dengan sifat alam, air yang ada di sini. Hyang ikang anggona ring tanah Jawa. Hyang itu hidupnya alam. Ini akan memberikan ring itu kekuasaan. Yang akan memberikan kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Nah, disitulah sehingga pada waktu Kenarok lari bertanya kepada gurunya bernama Ulah Galuh, ada putri seperti itu bisa menjumpai cahaya. Maka diterangkan bahwa putri itu adalah Anarendra Anareswari yang nanti akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa atau Nusantara. Mahesa Wongono ini anak dari Ken Dedes dan Kenarok yang telah diberi kekuasaan kerajaan di daerah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Galuh. Dan banyak, ada 4 anaknya Kenarok dan salah satunya itu ditaruh di daerah Swanadipa, Palembang. Itu yang bernama Panji Saprang. Dan Panji Saprang ini yang paling ragil, yang paling kecil, dan dia orangnya pemberani. Nah, dulu ada perjanjian itu raja terakhir dari Tumapel ini adalah putra kembar yang mana yang satu itu menurunkan raja-raja di Tumapel sampai ke Majapahit, dan yang satu diberi kekuasaan kerajaan di Kalimantan, Kutai. Kayak ini adalah Kertanegara, jadi sama-sama Kertanegaranya, jadi Kutai Kertanegara. Dan itu ada perjanjian di mana nanti itu Nusantara itu akan berjaya di Kalimantan. Yeah, we're here. Oh, keren. Wih, keren banget loh. Sandinya kemana? Oh. What is that sound, man? Yeah. What is that wall? Oh, sumber alam. Mereka ke sini ya. Did you know the aliens built the pyramid? What? Aliens built the pyramid. Let's touch it. Boleh touch it? Wow. Feel it. Yeah, I feel it. It's warm. Very warm. It's not me. I wonder if we climb on it. Nggak boleh. Nggak boleh climb ya, Ayah? Iya, nggak boleh. Kenapa, Mami? Is that a seat? I thought it's a temple seat. It's a Tanya. seat in the old ancient times. Hikmah perjalanan kami hari ini adalah siapapun kita dan bagaimanapun kisah perjalanan hidup kita harus tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dan mencapai potensi terbaik diri kita masing-masing. Semangat ya! Suatu hari